sudah saya sharekan di WA Group, diam tenang di dalam Tuhan. Ya, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Setelah itu kita akan sambung dengan ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ya, Mazmur 46 ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua dan ketiga. Setelah itu loncat langsung ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saudara dapat menyimaknya di dalam layar LCD. Baik saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Langsung loncat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan itu sesudah ini. Terus, oh ya. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Masih ada bawahnya ya? Terus? Oh bukan, ya sampai situ. Ya, baik, puji nama Tuhan saudaraku ya. Ayat yang terakhir di situ dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini ditulis Mazmur, ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana saudara? Raja Daud itu punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 150, Mazmur itu adalah pasal yang terpanjang. Ya, kalau kita belajar membaca, di situ kita akan mengetahui bagaimana perjalanan Daud, pengalaman perjalanan dari Raja Daud. Dia mengalami kesukaran, kesulitan, dan sampai di akhir pasal itu bagaimana Raja Daud memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena apa? Karena kebesaran Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan ini saudara, kalau Daud, tolong ditampilkan ayat yang kedua. Kalau Daud dapat menyatakan ini pengalamannya bahwa Allah itu bagi kita ada 3 hal. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan. Saudara, ini pernah dirasakan oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud sampai bisa menulis ini karena pengalamannya itu benar-benar dirasakannya dan sudah terbukti. Nah, itu sebabnya dia mengatakan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Raja Daud sudah membuktikan bagaimana bahwa Allah itu adalah tempat perlindungannya, tempat mendapatkan kekuatan dan sebagai penolong. Saudara, dan kemudian saudara, dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan itu adalah pernyataan Daud bagaimana Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Daud. Itu sebabnya Daud berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah yang akan menyertai engkau. Ya, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan juga akan mengingatkan seperti mana kita, kepada kita semuanya. Mungkin kita tidak seperti Daud persis mengalami, tapi paling tidak saudara, kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Semua kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tempat ini khususnya mengangkat tangan, saya tidak pernah
tidak akan ada. Semua kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, tentunya dengan cara dan kemas yang berbeda. Ya, saya mengalami pertolongan Tuhan dari sisi yang ini, saudara mengalami pertolongan Tuhan dari sisi yang itu. Masing-masing kita berbeda, tetapi kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, mustahil rasanya saudara berada di tempat ini. Ya, lagu pertama sudah mengingatkan kepada kita, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan Tuhan itu adalah lebih dari segala-galanya. Kita boleh punya harta, kita boleh mempunyai segala-galanya dalam kehidupan kita, tetapi kalau kemurahan Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya selalu kita mau berkata, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Hidup kita, saudara, ya, kemurahan Tuhan itu sangat besar dan sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kembali juga firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya Allah itu adalah tempat perlindungan kita, bahwa Allah itu adalah kekuatan kita, bahwa Allah itu adalah penolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, Daud mengatakan di sini, ya saudara, bahwa sesungguhnya semuanya sudah sangat terbukti. Kalau Raja Daud tidak bisa membuktikan, dia tidak akan menyatakan dan menulis dalam kitab Mazmur ini. Saudara, ketika kita merasakan, saudara, yang namanya masalah, persoalan, pergumulan, ya saudara ya. Nah, saudara, bagaimanakah sikap kita? Pasti kita akan mencari jalan keluar. Ketika kita dalam menghadapi situasi kondisi, aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Pasti kita akan mencari solusi. Pasti kita akan mencari jalan keluar. Kita pasti akan mencari Tuhan, berseru memohon pertolongan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, itu sebabnya Daud berani berkata dan mengingatkan juga kepada kita melalui firman Tuhan yang saudara dengar pada pagi hari ini. Diamlah, tenanglah, inilah aku Allahmu. Saudara, kalau dikatakan diam dan tenanglah, oh ya wis, kayak gitu aku diem aja sampai Tuhan menolong kita. Tidak, saudara, bukan itu yang dimaksud. Ya, diam dan tenanglah, saudara. Arti diam artinya itu tenang. Ya, diam, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, tidak gerusak-gerusuk. Ya, kita diam artinya tenang, menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita. Raja Daud katakan, ya, tenang, tenang. Ya, itu sebabnya juga ada satu pujian yang ini pun diungkapkan oleh Raja Daud. Apa saudara? Kalau kita mau tenang, kita harus bagaimana saudara? Kalau kita mau tenang, ya memang kita harus diam, tenang, akulah Allahmu. Itu sebabnya Raja Daud mengungkapkan juga melalui sebuah pujian. Kalau kita mau tenang, bagaimana saudara? Kita harus apa saudara? Kalau kita mau tenang, kita harus apa saudara? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita mau tenang, kita mau dekat dengan Tuhan. Bukan kita berkata, oh ya wis Tuhan, katanya Tuhan disuruh diam, disuruh tenang. Nanti Tuhan yang akan melindungi, nanti Tuhan yang akan memberikan kekuatan, nanti Tuhan yang menolong. Wes aku diam aja. Tidak saudara. Ya, ayat satu dengan ayat yang lainnya dalam firman Tuhan itu sangat berkaitan. Ya, dikatakan kita harus dekat dengan Tuhan. Seberapa
jauhnya kita dekat dengan Tuhan, itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Kita jauh, Tuhan pun jauh. Kita dekat, Tuhan pun dekat, saudara. Seberapa dekatnya, itu adalah kebijakan dan kedaulatan Tuhan. Ya, tetapi arti dekat dengan Tuhan itu selalu ada persekutuan dengan Tuhan, ada kontak selalu dengan Tuhan, bukan blas tidak pernah ada kontak dengan Tuhan, tidak pernah kita say hello dengan Tuhan. Artinya saudara, mungkin tiap hari kita tidak pernah memuji Tuhan, kita tidak pernah berdoa. Boro-boro kita kalau mau pergi, boro-boro kalau kita bangun pagi atau mau tidur malam, kita berdoa. Mungkin ketika kita makan, kita lupa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, selalu ada kontak, selalu ada say hello dengan Tuhan. Sekalipun cuma pendek sekali, Tuhan berkati makanan ini, supaya kalau misalnya ada staples atau ada paku di dalam makanan kita, saudara ya, Tuhan akan mencegah, Tuhan akan menghindarkan semuanya itu. Saudara yang terkasih, ya, saya dianjurkan harus menjaga stamina, harus makan makanan. Saya pikir ya saya sudah makan, tapi ya repot ya saudara ya. Katanya di Google, kalau kita kebanyakan vitamin, katanya tidak boleh. Kekurangan vitamin juga nggak boleh. Jadi ya saya ya pas-pasan saja ya saudara ya. Menurut aturan dokter jangan sampai berlebihan ya saudara ya. Misalnya vitamin C cukup yang 500 gram ya kita yang 500 gram. Yang vitamin D 500 miligram atau gram? Miligram ya. Kalau misalnya 500 IU itu ya seperti itu saja lah ya. Saudara, seperti saya setiap hari harus mengkonsumsi vitamin C atau vitamin E. Itu tiap hari saudara. Setidaknya untuk saya ya, karena untuk stabilitas stamina saya. Dan untuk makanan saudara, waduh kalau disuruh makanan yang enak-enak terus, waduh gimana ya saudara ya. Kita harus berpada dengan apa yang ada ya, bukan makanan yang enak-enak, yang mahal saudara ya. Ya, yang penting makanan itu apa? Makanan yang bergizi. Nah saudara ya, untuk menjaga stamina kita ya, dan juga tidak boleh stres saudara ya, tidak boleh stres. Ya, kalau kita ngomong tidak boleh kepikiran, mana ada orang yang tidak kepikiran? Semua orang punya beban pikiran, cuma ya jangan terlalu terlalu yang teman-teman gitu loh saudara ya. Nah saya juga mau belajar, mikir ya mikir, tapi ya ojo teman-teman gitu loh saudara ya. Baik, puji nama Tuhan saudara. Yang penting kita harus ada hubungan yang intim, ada persekutuan, ada say hello, ada terus kontak dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Di situ kita akan mengalami ketenangan saudara ya. Baik. Kemudian saudara, tenang di sini adalah untuk menenangkan diri kita, untuk menenangkan jiwa kita. Pikiran dan jiwa itu ada kontaknya ya. Jadi untuk menenangkan pikiran kita, menenangkan jiwa kita. Kemudian apa saudara? Kemudian kita berfokus hanya kepada Tuhan ya. Mengapa saudara? Mengapa kita harus berfokus? Ya karena kita sangat membutuhkan Tuhan ya. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Mata kita terfokus, hidup kita terfokus, mata kita terfokus hanya memandang Tuhan. Oh, berarti tidak boleh lihat yang lain-lainnya. Oh, silahkan. Tetapi kita harus punya kepekaan ya saudara ya. Jaga mata kita. Mata ini adalah pelita tubuh. Itu sebabnya mata kita pun harus dijaga, harus melihat apa yang benar ya. Jangan melihat apa-apa yang tidak benar saudara. Ya, saudara, melihat HP boleh silahkan, tapi tidak usah lihat yang tidak benar saudara ya. Kalau saudara buka HP, saudara di situ ada pujian,
ujian, silakan saudara memuji Tuhan. Ada renungan, silakan saudara membaca renungan. Ya, jangan selalu kalau buka HP, wah, yang dibaca itu apa kira-kira saudara? Yang sekarang ini gemar-gemarnya orang, kalau buka HP langsung lihat apa saudara? Ayo bantu saya, siapa yang biasa buka HP terus langsung apa saudara? Itu dia. TikTok-kan. TikTok gitu aja ya. Ya boleh kalau sebentar boleh ya. Tapi tidak selalu harus TikTok itu dari pagi sampai malam TikTok. Waduh, ya jangan saudara ya. Nah, mata kita harus tertuju kepada apa yang baik dan benar. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Kenapa mata kita, kenapa jiwa kita harus terfokus, mata kita harus tetap terfokus memandang kepada Tuhan. Ya saudara yang kekasih, kalau kita melihat keadaan saat ini, dunia yang sekarang ini begitu mengerikan, begitu apa ya? Ya kita pokoknya harus waspada. Ya, waspada terhadap dengan segala situasi kondisi yang ada sekarang. Firman Tuhan katakan, sekali lagi awal saya sudah katakan, bahwa dunia tidak akan semakin membaik, tetapi keadaan dunia akan semakin memburuk, dan kita yang ada di dalamnya ikut terimbas di dalamnya. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan hanyut dalam keadaan kondisi dunia. Ya, itu sebabnya sekali lagi saudara, kita benar-benar harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus hidup berserah dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita harus berserah. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau bersandar kepada siapa? Kepada manusia? Manusia serba penuh dengan keterbatasan, saudara. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Mari kita buka Amsal 3 ayat yang ke-26. Amsal pasal 3 ayat yang ke-26. Apa yang akan dikatakan di situ? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita. Kita mau nemplek sandar bahasa Jawanya apa itu? Kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita mau sender kepada Tuhan. Nah, begitulah ya. Jadi kita harus bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau kita mau bersandar kepada manusia, ya ambruk kita saudara ya. Nah, sampai di sini yang gede ya badannya ya. Seperti Egar dengan saudara Nesti, Nesti tidak ada. Atau adiknya ini si Berli dengan Egar, kakak adik. Si kemudian Egar, aduh capek, ada masalah, ada pergumulan. Wes aku tak bersandar aja kepada adikku si Berli. Kira-kira bagaimana Berli saudara? Egar senden kepada Berli. Gimana Berlinya? Ambruk dia. Egar gedenya segitu, Berli kecilnya segitu. Ambruk saudara. Istri bersandar kepada suami, suami bersandar kepada istri, anak bersandar kepada orang tua bersandar kepada anak. Tidak bisa hanya itu sebatas saudara. Tetapi marilah kita mau bersandar hanya kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan ya saudara ya. Kita akan mendapatkan kekuatan, dikatakan kakimu akan terjerat ya. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan kalau kita mau senden dan kita mau bersandar hanya kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi, berdiam diri itu artinya tenang. Sikap tenang ini sangat diperlukan saudara. Sikap tenang adalah sangat diperlukan saudara.
Kalau pikiran kita lagi galau, pikiran kita lagi tidak karu-karuan, maka sulit untuk kita mengambil satu tindakan atau keputusan yang tepat. Karena pikirannya lagi galau, sumpah mungkin ya saudara ya, tidak tenang, kita tidak akan bisa mengambil satu keputusan dengan baik. Ya, itu sebabnya perlu sikap tenang dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan, kita akan melihat dalam Alkitab bagaimana supaya kita tenang, kita kemudian bisa apa yang kita lakukan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di situ Tuhan akan mengingatkan kepada kita, kenapa kita harus tenang, saudara. Ya, inilah jawabannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa kesudahan segala sesuatu? Dunia ini, saudara, sebentar lagi dunia akan berakhir. Segala sesuatu sudah dekat. Dekatnya kapan? Katanya Tuhan Yesus mau datang. Mana kok gak datang-datang? Percayalah kepada firman Tuhan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dekatnya sampai kapan, saudara, itu bukan urusan kita. Yang penting kita adalah siap, berjaga-jaga, mawas diri, dan menjaga kehidupan kita. Ya, baik saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bukan dikatakan kuasailah hartamu, kuasailah kepintaranmu, kuasailah uangmu. Tidak, saudara. Tetapi kuasailah diri kita. Bukan apa yang kita punya, bukan itu yang harus kita kuasai. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan titipkan buat kita. Itu titipan, saudara. Apa yang kita miliki itu adalah titipan. Semua apa yang menjadi kesayangan kita, apa yang menjadi kebanggaan kita, semuanya itu adalah sebuah titipan yang satu saat Tuhan pun akan mengambilnya. Dan kita tidak bisa memaksa. Jangan Tuhan, jangan, ini punyaku. Tidak bisa. Semua punyanya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan karena itu kuasailah dirimu, bukan kuasai hartamu dan segala apa yang kita miliki, bukan, tetapi kuasailah dirimu. Diri kita. Kalau kita berbicara diri kita, tubuh kita tentunya lengkap semua. Kuasai mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Kita harus jaga. Kuasai, jangan sampai ternoda kehidupan kita. Dan kemudian apa, saudara? Kalau kita sudah menguasai diri hidup kita, kemudian firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Kita tidak akan bisa tenang, saudara, kalau kita belum bisa menguasai diri kita. Kita tidak akan bisa tenang kalau kita tidak bisa menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kalau kita tidak bisa menguasai itu semuanya, kita tidak akan mungkin bisa menjadi tenang. Kemudian firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Supaya apa, saudara? Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau ngomong-ngomong sama Tuhan?
firman, aku tak ngomong-ngomong saja, ya Tuhan, gini loh Tuhan, gini loh Tuhan, gitu loh Tuhan. Tetapi diri kita tidak tenang. Diri kita belum beres, belum dikuasai oleh Roh Kudus, belum beres, pikiran kita belum tenang. Kita mau ngomong apa sama Tuhan? Silahkan saudara boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun komunikasi saudara, apapun doa saudara, sekalipun saudara berdoanya tidak serapi mungkin, saudara untuk berdoa itu tidak perlu berpuitis. Berdoa asal keluar dari dasar hati, sekalipun doa kita itu metot. Saya masih teringat saudara almarhum dari sidang jemaat kami di Sidoarjo Eklesia. Aduh saudara, doanya namanya Kupaimo, mungkin ada beberapa saudara yang kenal di sini. Kalau saudara dengar doanya itu polos-polosin, tapi saya kasih kesempatan dia untuk pimpin doa. Dia kalau berdoa, Tuhan kasihi tante itu, oh itu sebentar lagi mau khotbah, kasihi kepintaran Tuhan, kasihi kekuatan. Kalau doa itu polos sekali. Saudara, tapi Tuhan dengar ya saudara. Ya. Atau mungkin seringkali saya katakan, kita mau berdoa kepada Tuhan dengan beban sayang kita yang sangat banyak. Kita mau ngomong sesuatu kepada Tuhan gak bisa, saking banyaknya apa yang akan kita utarakan kepada Tuhan. Kita berdoa, tapi kita hanya bisa menangis, meneteskan air mata. Maunya mau ngomong A, B, C, D, E, tapi gak bisa. Saudara, ingat, Tuhan tahu air mata kita. Tuhan mengenal bahasa air mata kita. Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan ikut mendengar karena Tuhan itu empati dan simpati kepada kita. Dia Allah yang mengerti dan Allah yang peduli di dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan saudara. Jadi ketenangan itu adalah penting. Menguasai diri kita adalah penting. Ya, saudara, dikatakan di dalam Yesaya, mari kita akan buka Yesaya 30 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan apa saudara? Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan begini saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat, sekali lagi, dengan bertobat. Kalau tadi menguasai diri, sekarang dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, kalau diteruskan tetapi kamu enggan, kita harus baca ayat-ayat yang seterusnya. Tetapi sampai di tanda kutip itu. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Saudara, kalau kita kuat, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita kuat apa saudara? Baik itu secara fisik maupun secara mental, secara iman kita akan kuat saudara. Asalkan kita tetap percaya, kita tetap tinggal tenang, maka kita akan mendapatkan tadi yang sudah saya utarakan itu saudara. Dan kita tetap tinggal percaya, maka disitulah kekuatanmu. Kalau kita nggak percaya, opo iyo tak Tuhan, saya kok ragu ya. Loh, saudara nggak akan dapat apa-apa. Dalam Yakobus saudara sering saya utarakan, kalau saudara bimbang, saudara ragu, saudara jangan harapkan saudara mendapatkan apa-apa. Mimpi saudara. Tetapi kalau saudara percaya dengan sesungguhnya bahwa kekuatan itu ada di dalam Tuhan, maka kita tetap tinggal tenang, kita tetap tinggal percaya, maka disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
Ya sekarang bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita. Sampai sejauh mana kita mau percaya sama Tuhan? Ya, Tuhan inginkan supaya kita mau percaya seutuh-utuhnya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kekuatan. Iya Tuhan, iya Tuhan, aku percaya Tuhan. Gimana sekarang caranya aku untuk mendapatkan kekuatan? Jawabannya adalah Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ingat saudara, hanya ada kata tetapi. Berarti ada perkecualian. Tidak semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saya teruskan aja ya saudara ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak penat menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, jadi untuk kita mendapatkan kekuatan ya yang dari Tuhan, saudara, kekuatan dari hari ke hari, setiap saat, setiap waktu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Gimana caranya? Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Artinya menanti-nantikan Tuhan itu bagaimana? Intenya sampai saya bukan berarti seperti itu saudara. Kita siap menantikan pertolongan Tuhan. Kapan itu terjadi pertolongan Tuhan atas kehidupan kita? Adalah satu rahasia. Kapan kita harus menantikan pertolongan Tuhan? Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Tetapi Tuhan akan selalu bekerja menurut waktu dan skenario-nya Tuhan. Tuhan akan memberi. Ya, ketika kita menanti-nantikan, Tuhan akan memberi segala sesuatunya. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tetapi Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita tepat pada waktunya. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan menurut jadwalnya Tuhan tentunya ya saudara ya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan selalu mendapatkan kekuatan selama kita menanti-nantikan kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, ketenangan hati mencerminkan hati kita supaya kita yakin bahwa Tuhan pasti dan sanggup melakukan segala sesuatu, segala perkara bagi kita. Marilah kita akan menjalani hidup kita ini dengan penuh penyerahan, dengan penuh keyakinan diri kita kepada Tuhan. Kita tetap tenang dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun apapun yang terjadi, lagu pujian yang terakhir, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap bersama dengan aku. Ya, saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Di tengah badai sekalipun, Tuhan tetap bersama.